Inilah rasanya menjadi trainee di Big Hit Music menurut Tomorrow by Together. Mereka mengungkapkan pro dan kontra. Tomorrow by Together berbagi tentang proses audisi mereka untuk Big Hit Music. Itu bukan keputusan yang mudah untuk dibuat, tapi itu adalah keputusan yang dibuat masing-masing pada akhirnya terbayar. Tapi, apa jadinya setelah kamu berhasil lolos audisi dan menjadi seorang trainee? Yeonjun Tomorrow by Together sebenarnya dijuluki LTB yang berarti trainee legendaris Big Hit. Menurut Weverse, dia selalu berada di peringkat pertama dalam evaluasi bulanan selama menjadi trainee. Saya mendengar alasan kenapa saya memenangkan tempat pertama adalah karena gaya saya yang khas. Saya percaya perusahaan sangat menekankan keunikan setiap orang, selain dari keterampilan menari atau menyanyi mereka, kata Yeonjun. Manajer TND Hyde Shin Sonjung bertanggung jawab atas pelatihan artis. Shin mengungkapkan bahwa dibutuhkan lebih dari sekedar menjadi penyanyi atau penari yang baik untuk menjadi sukses di industri K-pop. Orang-orang biasanya menganggap pandai menyanyi dan menari adalah hal yang diperlukan untuk menjadi seorang penyanyi. Tapi Big Hit Music sangat menghargai mereka yang punya pemikiran sendiri tentang musik dan mereka yang bercita-cita untuk bekerja dengan musik, kata Shin Sonjung. Inilah sebabnya kenapa trainee Big Hit Music mengambil kelas musikalitas secepatnya setelah mereka menandatangani kontrak. Hal ini memungkinkan peserta untuk mengeksplorasi musik secara mendalam saat mereka menemukan potensi mereka dan menjadi seniman musik sejati. Kim Ji-yeon dari Big Hit Music Edu Department menambahkan, sulit bagi seorang seniman untuk menjadi kreatif jika mereka hanya secara pasif mengikuti kurikulum apa adanya. Hyuning Kai menunjukkan bahwa kecintaan yang tulus pada musik merupakan hal mendasar dalam punya karir yang sukses bersama perusahaan. Jadi, kalau kamu memilikinya, kamu berada di jalur yang benar. Big Hit memungkinkan artis untuk mencintai dan menikmati musik dengan mudah. Aku tahu itu bisa mendegangkan dalam banyak hal setelah kamu bergabung dengan perusahaan. Tapi aku pikir yang penting adalah menikmati musik saja. Aku pikir dengan cara ini, kamu bisa bersenang-senang di sini, kata Hyuning Kai. Taehyun mengatakan bahwa produser Big Hit Music selalu terbuka untuk berbicara tentang musik juga. Bahkan ketika dia hampir tidak mengenal siapapun, mereka cukup baik untuk menjawab pertanyaannya. Ada banyak produser di perusahaan dan saya bersyukur bahwa bahkan produser yang hampir tidak saya kenal meluangkan waktu mereka untuk menjawab pertanyaanku. Salah satu kekuatan terbaik perusahaan adalah komunikasi yang konstan dengan berbagai musisi, kata Taehyun. Aspek unik dari Big Hit Music adalah program pelatihannya. Mereka benar-benar mengizinkan peserta pelatihan untuk mengambil jadwal mereka sendiri dan diberi hari libur. Dan sebelum Subin terpilih sebagai pemimpin resmi Tomorrow by Together, semua orang bergiliran menjadi pemimpin sebelum akhirnya membuat keputusan. Masing-masing dari kami bergiliran mengambil peran sebagai pemimpin seminggu sekali, dan setelah itu pemungutan suara oleh anggota dan agensi digabungkan, akhirnya memilih Subin sebagai pemimpin resmi grup. Aku pikir proses ini cerdas dan melihat bahwa perusahaan benar-benar memahami pentingnya seorang pemimpin, kata Hyuning Kai. Meskipun ada banyak hal positif dan pada akhirnya merupakan pengalaman yang berharga, Tomorrow by Together menekankan bahwa ini adalah keputusan besar yang harus diambil dan tentu saja tidak mudah. Taehyun harus bangun pagi-pagi untuk pergi ke sekolah sebelum latihan, dan pelajaran yang diperlukan untuk peserta pelatihan, dia menceritakan secara langsung bahwa salah satu kesulitan yang dia hadapi adalah harus mendedikasikan setiap jam dalam sehari untuk sekolahnya, pelatihan, dan tidurnya. Faktanya masa trainee tidak akan pernah semenyenangkan itu. Katakanlah, aku diberi waktu 1 jam. Aku berada di persimpangan jalan setiap saat, di mana aku harus memutuskan apakah aku akan menyanyi, menari, melakukan sesuatu yang lain atau tidur, kata Taehyun. Subin bahkan sempat berpikir untuk berhenti saat masih trainee. Tapi berkat dukungan perusahaannya dia bertahan dengan itu. Ketika aku masih trainee, aku tidak bisa tidak berpikir aku tidak cukup baik dan berdebat apakah aku harus berhenti. Setiap kali itu terjadi, staf tim pengembangan artis baru terus mendorong, menghibur dan meyakinkanku. Begitulah cara aku melewati masa-masa sulit itu, kata Subin. Bamgyu dan Yeonjun setuju dengan Subin. Big Hit Music sangat peduli dengan artis mereka. Mereka melihat trainee-nya sebagai seniman musik sejati dan orang-orang daripada pembuat uang. Yeonjun menambahkan, saya pikir perusahaan benar-benar menghormati kami dan bekerja keras tidak hanya demi menghasilkan keuntungan, tapi untuk hidup dan impian kami. Big Hit Music tidak menyia-nyiakan investasi apapun untuk membina peserta perusahaan mereka. Perusahaan merekomendasikan koreografi yang cocok untuk saya dan membantu saya menemukan cara untuk menonjolkan kepribadian saya. Itu memungkinkan saya sebagai seorang trainee untuk berpikir terlebih dahulu tentang saya akan menjadi seperti apa setelah debut, kata Bamgyu.
10 lebih momen terlucu BTS dari acara penghargaan yang tidak akan pernah kita lupakan. Kamu dapat membawa BTS kemanapun dan ketika kamu melakukannya sesuatu yang lucu pasti akan terjadi. Karena sifatnya yang kacau, mereka telah mengumpulkan beberapa kenangan lucu selama bertahun-tahun. Inilah 10 lebih kenangan terlucu ketika mereka ada di acara penghargaan. Yang pertama, J-Hope tertangkap kamera mengatakan, "Aku harus buang air kecil." 2. Jungkook menyelundupkan beberapa makanan ringan di tengah acara, dia lapar. 3. V dan Choi Woo-sik cekikikan setelah melakukan kontak mata. Ini adalah saat ketika kamu bertemu mata dengan BFF-mu dan tertawa terbahak-bahak. 4. BTS membawa Suga ke atas panggung dan mengawalnya seperti mata-mata. 5. Jin membuktikan dia tidak pernah ketahuan tergelincir. 6. Bagian kedua, dia di sini untuk mencuri sorotan. 7. Jungkook diseret dari mic oleh Jin. Dia mencoba yang terbaik dan itu berakhir dengan twist. 8. BTS takut dengan kembang api. 9. V dan Jungkook menjadi diri mereka sendiri saat berpidato. Kamu selalu dapat mengandalkan dua anggota termuda untuk terlibat dalam kekacauan. 10. J-Hope menari di dunianya sendiri selama pidato. 11. Reaksi Jin saat namanya dipanggil. 12. Reaksi V terhadap suara Bang Pidi yang pecah. 13. BTS menjadi kehidupan pesta. Mereka bersenang-senang dan lupa ada orang lain. 14. Jungkook dan Jin baru saja lewat. Yang tertua dan yang termuda punya banyak kesamaan. 15. V melakukan ini dengan MC. Kalau kamu pikir menyodorkan V itu lucu, kinerja duo ini bahkan lebih baik. 16. Jungkook lari dari mic di setiap kesempatan. Dia menghindarinya dengan beberapa keterampilan seperti ninja. Tak hanya hal-hal lucu di acara penghargaan, inilah 10 lebih hal lucu yang dilakukan saat BTS sedang mabuk. Yang pertama, Jin memberi kata-kata bijaknya. Itu semua untuk tujuan kesehatan. 2. V mengajari semua orang cara membuka botol soju. 3. Saat Jungkook live dengan sebotol anggur, dia mencoba segalanya dari ASMR untuk mencoba meyakinkan ARMY bahwa dia tidak mabuk. 4. Transformasi J-Hope yang mencolok. J-Hope yang sadar adalah kehidupan pesta, tapi J-Hope yang mabuk sepertinya dia bisa tidur siang. 5. RM terlihat terlalu bagus untuk minum champagne. Ini mungkin bukan momen yang lucu, tapi ini pasti momen yang ikonik. 6. Jimin dan J-Hope menyelidiki rumah yang ditinggalkan setelah minum. 7. Suga menjalani kehidupan terbaiknya. Yang dibutuhkan hanyalah sedikit anggur dan Suga terlahir kembali. 8. V menumpahkan seluruh wajahnya. Dia melakukannya dengan percaya diri dan ide yang terpenting. 9. Jimin juga menumpahkan saat menuang di kelas. 10. Jungkook menghabiskan birnya sebelum Hyungnya. Dia tidak butuh waktu lama sama sekali. 11. Jin mengambil bidikan tak terlihat, itu mulus. 12. Menampilkan cara unik lain untuk minum. 13. Jimin memberi kami pause meme ini. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.